Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wak Dola di atas pohon kurma beraringan tanggal 20 Agustus 2020 mengecek perkembangan apakah betul kurma berbuah sepanjang tahun di Indonesia. Nah, itu rencananya akan kita panen minggu depan, yang tandan yang itu karena dia berbeda-beda tandanya ini juga, dan yang ini juga. Pada tanggal 2 Agustus yang lalu keluar tandan yang baru. Ini dia tandannya yang baru ya. Nah, itu dia tandan yang baru. Tandan yang pertama belum kita panen, yang ke 11 ini. Jadi ada 10 tandan kurma ini mulai keluar. Tandan pertama tanggal 13 April yang kelihatan udah agak tinggi, dia agak panjang mayangnya 13 April. Sedangkan kita memupuk tanggal 10 Januari, ngaduk pupuknya, mengasihnya tanggal 13, keluar mayang pertama tanggal 10 April 2020. Terus tandannya berturut-turut keluar, nggak berhenti, berbeda-beda antara 3 minggu sampai 1 bulan keluar tandan baru, tandan yang baru. Nah, hari ini tanggal 20 Agustus 2020 kita diberi keberkahan lagi oleh Allah. Keluar lagi tandan yang baru setelah tandan yang ke-11 ini keluar tanggal 2 Agustus. Hari ini juga keluar yang baru tanggal 20. Mayang yang berikutnya yang ke-12. Dan satu lagi yang adiknya lebih muda dari ini, baru kelihatan sedikit. Itu baru sedikit kelihatan. Ini yang ke-13. Jadi ini membuktikan bahwa kurma di Indonesia betul dan sahih tidak berhenti berbuah, selalu berbuah sepanjang tahun. Ini buktinya kita mulai pemupukan pohon kurma beraringan ini tanggal seperti memberikan pupuk ke pohon ini tanggal 13 Februari 2020. Mayang pertama keluar tanggal 10 April 2020. Terus berturut-turut. Nah, sampai terakhir ke mayang yang ke-11 yang ini tanggal 2 Agustus 2020. 18 hari setelah mayang ini keluar lagi sekarang mayang yang ke-12 dan ke-13. Ini yang ke-12 sudah sepanjang itu, yang ke-13 yang tadi yang masih kecil, yang itu yang ke-13 pada tanggal 20. Sekian informasi sementara yang dapat Dola sampaikan, bahwa pembuktian kurma di Indonesia berbuah sepanjang tahun. Jadi kurma beraringan ini tujuan utamanya adalah membuktikan bisa tidak kita kurma di Indonesia berbuah sepanjang tahun. Bukan soal lebat atau tidak lebat buahnya dulu. Kalau soal lebat atau tidak lebat buahnya, nanti kita akan memberikan nutrisi yang berimbang, pengairan berimbang. Ini belum kita berikan vitamin untuk perekat buah dan segala macam, belum sama sekali. Kita hanya ini khusus kita pembuktian bahwa kurma di Indonesia akan berbuah sepanjang tahun, artinya sangat produktif untuk dikembangkan menjadi ekonomi umat. Nah, ini masyarakat di Bararingan, wah, sekarang pada antusias. Bersama ketua Aqua Datu Kadusura
Beraringan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sekian laporan sementara dari kita dari Masjid Baitul Salam Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi konturnya Pak, terasering. Konturnya terasering. Kalau untuk kandang-kandang ya cukup, rumputnya banyak ini. Kalau untuk pakan, misalnya kita tanam rumput odot. Untuk di bawah di itu ya, bawah batasnya harus ditutup itu pakai tanaman hidup. Soalnya itu tebing. Tebing ya. Ini view-nya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga besar kita tunggu. Nah, itu patok batasnya ke bawah sampai ke bambu itu, bambu bawah. Nah, itu ada rumah di bawah, itu juga batas bambu. Nah, ini view untuk melihat sunrise. Kalau pagi saya jadi lihat sunrise juga bisa. Kanannya tipenya terasering. Ini kanan kiri tipenya emang terasering. Mungkin lebarnya hampir 100 meter lebih ya, nampak muka depannya hampir 100 meter lebih. Assalamualaikum Kak Tarif. Ini kayaknya ini merah Tat. Ini masih biru Tat. Ini warna yang lain. Ini kayaknya masih terus menerus juga ini ya, kayaknya Tat. Ini ada yang sudah panen. Gitu Tat Tarif ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dola lagi di atas pohon kurma Beraringan ngecek sebelum kita panen. Ini model tandan buahnya masih di kerudung, sudah ada ya sebagian yang samar dan udah jatuh di di jaring ini. Nah, ini modelnya. Ini masih kurang sempurna, masih banyak yang akan diperbaiki pada musim untuk tanam-tanam buah berikutnya, karena pohon kurma ini gak ada berhenti berbuahnya. Jadi dari beberapa tandan kurma Beraringan kita memetik banyak pelajarannya. Dari segi pengairan dan nutrisinya. Jadi memang sangat harus butuh keseimbangan antara makan dan minum. Kalau kekurangan air, maka besaran buah juga akan berpengaruh. Begitu. Cuman bedanya kurma Beraringan dengan yang biasa kita tahu, kurma di Lombok Utara ini dengan kurma-kurma di tempat lain, di negara-negara lain, itu kan 1 kali 1 tahun musimnya. Kalau ini nggak ada musimnya. Nah, ini tandan buah yang baru.
sudah selesai di polen, dan insya Allah akan menyusul lagi tandan buah yang lain. Nah, jadi ke depan kita akan lebih fokus ke pengairan. Kalau nutrisi rasanya sudah ketemu, nah, tinggal di pengairannya. Per pohon ini kita butuh berapa. Terus cara polinisasi juga begitu. Polinisasi yang tepat pada jam berapa, pukul berapa. Ini beberapa tandan memang banyak kita lakukan macam-macam metode. Dan dari sini kita belajar, kita tahu jam berapa sebetulnya yang paling tepat untuk polinisasi kurma, pohon kurma. Seperti apa model cracknya, nah, ukuran cracknya itu dia pecah atau belum pecah, itu perlu dipertimbangkan semua. Ini pohon ini memang barokah. Ini burung bersarang di sini, nah, bertelur. Itu burung. Nah, itu daunnya bukan kumang yang makan, dijadikan tempat bersarangnya telur burung. Nah, itu jadi pucuknya itu. Nah, begitu modelnya, saudara-saudara. Sedang setanah air. Ini kita persiapan untuk panen nanti. Perbaikan di tanam-tanam berikutnya. Alhamdulillah, syukurillah di Lombok atau di NTB pada umumnya kita memiliki stok yang banyak di pohon-pohon kurma liar, jadi bisa dijadikan tempat kita belajar untuk kedepannya. Jadi mejeng dulu waktulah. Nah, itu dia di tandan buah. Ini yang paling besar, ini yang paling yang waktu polinisasinya paling tepat. Nah, setelah itu yang ini jaraknya dibedakan jarak polinisasi, nah, bedakan kecil. Terus tandan yang lain juga begitu, semua berjarak, dibedakan jam polinisasi, dan kita menarik kesimpulan yang paling tepat adalah yang ini jamnya. Cuma di segi pengairan kita masih kurang sekitar berapa persen lagi lah kita naikkan supaya bulir-bulir buahnya semakin gede. Sekian, terima kasih laporan sementara dari Wakdola dari Dusun Beraringan, kurma di halaman Masjid Baitul Salam, Dusun Beraringan, ke Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Habis ini mau ngecek ke kurma-kurma di Lombok Utara yang setelah panen ini akan kita segera kita treatment untuk pembuahan juga. Jadi hampir berapa dusun akan kita buahkan. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya berbuah, baik yang kurma yang ditanam yang kecil-kecil maupun yang besar, yang seperti ini yang udah tua-tua belum pernah berbuah atau sudah pernah berbuah tetapi tidak pernah bisa dipanen karena selalu rontok. Nah, dengan demikian pembuktian kepada masyarakat tidak perlu dengan teori, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, cukup dengan bahasa sederhana, terbukti masyarakat mencicipi, rasanya enak, manis, dan seperti kurma yang dijual di pasar, gitu aja sudah. Nanti masyarakat akan menanam dengan sendiri. Program kita di Lombok Utara 2 pohon per kakak minimal, rata 1 kabupaten insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kondisi lahannya, konturnya ini memang bukit ya. Depan ada datar, tapi harus dirapikan. Kalau mau diratakan, nah justru yang datar bawah itu di bawah itu lebih datar.
mau bisa diturap. Teras sharing lah. Ini pohon-pohonnya, pohon kurmanya. Nah, ini teras sharing ya. Nah, ini bawah datarnya teras sharing. Pohon kurmanya. Tanahnya sih tanah bagus ini. Tanahnya laterit atau sol. Jadi tanahnya lebih ke teras sharing. Teras sharing. Terus sampai bawah malah lebih datar itu. Bawah itu pohon bambu batasnya. Listrik udah ada. Ini listrik, jalur telepon sudah lengkap. Ini pohon-pohon kurmanya ini. Rumputnya banyak ini. Rumput kalau buat untuk kambing juga bisa tuh, kambing kandang di bawah di sana. Di bawah ya, kandang kambing di bawah. Kita coba turun ke bawah. Viewnya bagus, viewnya bagus. Bisa lihat matahari. Ini teras sharingnya makin di bawah, datarnya makin lebar dibandingin yang di atas. Iya. Jadi kalau buat kandang kambing pas nih cocok, tapi kandang kambing panggung ini lebar 5 meter ada ya? 5 meteran. Kalau kandang bagusan sana. Mana? Sebelah yang masih kosong. Iya, kandang bisa ditempatin di sana untuk pengembalaan di sini. Ya, Karena rumputnya juga udah banyak. Nih tuh pohon kurmanya udah 3 tahunan tinggal tunggu
pembungaan. Nah, ini untuk kandang kambing sini nih. Ini lokasi kalau mau jadiin kandang kambing. Cakep. Hamparan datar. Ini kurmanya. Ini kurmanya besar. Daun. Kalau ada satu apa dua gitu Pak? Dua. Jangan yang gede-gede ya. Ngomongnya nggak muat. Kecil aja Pak. Ini jantan ya? Kok saya kemarin nggak diambil nih jantannya? Wah, nggak kelihatan. Ya, Banyak ini 1, 2, 3 tandan ya. iya. 3 tandan. Nah, ini juga datar. Batasnya itu ya, Pak ya? Tiang itu ya? Masih Sana lagi Pak, sana lagi. Sampai bukan? mana? Ini pisang. Pisang. Tiang itu masih di tempat kita. Itu apa? Pisang itu masih di tempat sini. Enggak, perbatasan. Pisang yang sana. Ini. Pisang paling dekat ini Pak. Di beres-beres. Oh, ini iya kan? Nah, Itu. nanti ini di Jalan Setapak, di Cor Rama Desa. Semeter lah. Sampai atas. Buat apa? Tapak. Jalan kampung bawah. Oh. Kan yang tengah itu kan dulu buat jalan. Heeh. Saya komplain, saya nggak mau dicor. Hmm. Akhirnya ini harusnya 1 hektar 400. Cuma kemarin kan saya dikurangin sekitar 100 meter apa 90 meter dari atas bawah. Buat jalan. Heeh. Ya saya kasih buat itu, buat Iya. desa. Jadi yang tengah itu khusus buat kita sendiri. Iyalah. Nanti buat ini udah clear. Sampai ini bambu ini. Bambu. Nih, Atas bambu nggak masuk. Itu Bambu masih ada nggak pohon masuk. kurmanya. Iya. Nah sampai situ tuh. Jalan situ sampai sana tuh masih ada kurma. Sampai Iya. kurma nggak miring. Cuma airnya Hah? kurang ya. Untuk pengairan, sistem pengairan belum sampai ke pohon-pohon. Oh dulu Udah pakai pipa. pipa. Tapi pipanya nggak ada sekarang. Diambil. Hah? Nah, ini campuran air. Airnya itu sumber air dari atas, dari gunung. Jadi untuk air sebenarnya nggak ada masalah, pun kalau nanti ngebor lagi di bawah juga nggak ada masalah. Ini jalan masuk bisa dilebarin, itu bisa buat parkir. Parkir 2 mobil untuk saat ini, 2 mobil bisa masuk. Jadi kalau mau dilebarin juga bisa, diturap. Jadi terus panjang itu diturap, dari situ diturap sampai situ, nanti di sini diuruk. Jadi parkirannya nanti bisa 10 dari 15 mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Juli 2020 ba'da subuh di Masjid Agung Palembang. Kita terapkan Ar-Rum 40, dilanjutkan dengan Al-Jum'ah 10. Ini Mendan Lion. Nah, ini kasih minum kurma Masjid Agung. Langsung ke titik sasaran VOC.
VOC-nya Nek Anang Nek ini. Nah, apa yang dikerjakan Pak Ryan? Mengasih VOC Nek Anang Nek ini Kasih VOC Nek Anang Nek ini. Ini Mang Ryan kita. dari Nek Agus dengan Nek Rizal. Dari Nek Agus Nek Rizal. Nek Agus dan Nek Rizal. Digabung jadi satu. Itu dia. Ngapo pipanya nih kecil nian? Kondisi Wah, kondisi. Jadi termasuk emergensi. masuk emergensi sekaligus melihat ke tajaman porositas kita. Ya. Kalau dengan pipa kecil begini lancar, berarti poros yang di bawah. Mantap. Alhamdulillah. Nah, lancar kan? Hei, mana Pak? Artinya poros di bawah itu. Alhamdulillah segudu. Segudu. Nih tuh, itu lagi. Mantap letak ke kira. Nah, kalau dia nggak lancar, nggak poros, nggak mungkin pipa sekecil ini bisa habis. Itu dia. Nah, kita tonton lagi. Nah, lanjut kolok. Nanti di bawah tuh renggang, serenggang-renggangnya. Itu saudara-saudara memberi makanan makhluk. Harum 40. Silakan dibaca. Lalu dilanjut dengan Al-Jum'ah 10. Jangan dikira ayat itu semuanya bicara akhirat. Dunia juga diatur dalam Al-Quran. Apa isinya Harum 40 dan Al-Jum'ah 40? Al-Jum'ah 10. Silahkan runut sendiri. Assalamualaikum. Ba'da subuh. Iya, laporan lanjutan. Ini proses pembuatan pupuk cair dari Sembawa di bawah bimbingan Pak Budi. Ini sudah kohe sapinya sudah dicampur, ya, dicampur dengan promol 12, gula merah, terasi, ya. Ini volumenya sekitar 250 kilo, ya. Kita kasih aerator supaya dia tersirkulasi terus, ya. Ini luar biasa. Kohe sapinya hilang langsung baunya. Waduh lah, mantap. Nah, ini hanya butuh waktu 24 jam kurang lebih. Insya Allah besok sudah siap untuk menjadi pupuk yang luar biasa. Kita aplikasikan ke tanaman kita, insya Allah. Tutup supaya dia aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.